Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Bagaimana ya? Nggak berapa? Baru 5. Sekarang 11. Baik, ke 11. Wal ihda asyarata nurul qalbi. Adapun yang ke-11-nya daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang pandai bersyukur, berkhidmat kepada Allah, dari 20 di dunia itu yang ke-11-nya nurul qalbi, yaitu cahaya qalbu. Fayahtadi binuri qalbihi ila ulumin wa asrarin wa hikamin la yahtidi ila ba'diha ghairuhu illa bijuhdin jahidin wa umrin madidin. Sudah keluar ya. Maka ia mengambil petunjuk binuri qalbihi, dengan cahaya di dalam hatinya, ila ulumin, kepada ilmu-ilmu, wa asrarin, dan rahasia-rahasia, wahikamin, dan hikmah-hikmah. Ini cakap betul. La yahtadi, yang tidak mendapatkan petunjuk, ila ba'diha, kepada selainnya, ghairuhu, oleh selain hamba yang diberikan cahaya kalbunya, illa bijuhdin jahidin, kecuali dengan kepayahan yang sangat, wa umrin madidin, dan umur yang panjang. Wasaniyata asyrata sarhus sadri. Adapun yang ke-12-nya yaitu terbukanya dada. Fala yadiku dar'an bi syai'in min mihanid dunya wa masaibiha. Maka tidak picik oleh dadanya, maka tidak picik oleh hamba dar'an, akan hatinya, bisyai'in, dengan sesuatu, min mihanid dunia, dari cobaan dunia, wa masaibiha, dan musibah-musibah dunia, wa mu'anin nasi wa makayidihim, dan dibohongi manusia dan tipu daya manusia. Wasalisata asrata al-mahabatu. Adapun yang ke-13-nya yaitu wibawa, wal mauqi'u fi nufusin nasi, dan sentuhan simpati pada hati orang-orang, yahtarimuhul akhyaru, menghormati akan dia oleh orang-orang baik,
wal asyraru dan orang-orang jahat, wa yahabuhu kullu fir'auna wa jabbarin dan segen akan dia oleh tiap-tiap orang yang diktator, wa jabbarin dan orang yang sombong. Wa rabi'ata asyrata al mahabbatu fil qulubi, adapun yang ke-14-nya yaitu kecintaan di hati manusia. Ya ja'alu lahu rahman wuda, meletakkan baginya oleh Allah akan kecintaan. Fataral quluba kullaha majbulatan ala hubbih, maka kau lihat akan hati seluruhnya dikarakteri atas mencintainya. Wan nufusa kullaha bi ajmaya matbu'atan ala ta'zimihi wa ikramihi, dan jiwa seluruhnya dengan keseluruhannya dikarakteri atas mengagungkan dan memuliakannya. Wal khamisata asyrata al barakatul ammah fi kulli syai'in, adapun yang ke-15-nya itu keberkahan yang menyeluruh pada segala sesuatu, min kalamin daripada omongannya, au nafsin atau jiwanya, au fi'lin atau perbuatannya, au saubin atau pakaiannya, au makanin atau tempatnya, hatta yutabarraka biturabin watiyau, sehingga diambil barakah dengan tanah yang ia menginjaknya. Wa bi makanin jalasa fihi yauman, dan di tempat yang ia duduk pada tempat itu pada satu hari. Wa bi insanin, dan dengan manusia sahibahu yang menemani oleh manusia kan dia. Wa ra'ahu hinan, dan melihat ia akan merasakan satu waktu. Wa sadisata asyrata taskhirul ardi minal barri wal bahri, adapun yang ke-16-nya itu menundukkan bumi dari daratan dan lautan. Hatta insya'a sara fil hawa'i, sehingga jikalau ia mau maka ia bisa berjalan di udara, di angkasa, atau masa alal ma'i, atau ia berjalan di atas air, au qata'a wajhal ardi, atau ia bisa menempuh akan permukaan bumi bi aqalla, dengan kurang min sa'atin dari 1 jam. Wa sabi'ata asyrata tashirul hayawani, adapun ke-17-nya itu ditundukkannya binatang, minas sibai daripada binatang buas, wal wuhusi dan binatang liar, wal hawami dan binatang melata, wa ghairiha. Fatuhibbuhul wuhusu, maka mencintai akan dia oleh binatang. Wa tubas bisulahul usudu, dan nurut baginya oleh macan. Wasaminata asyrata, adapun ke-18-nya milku mafatihil ardi, yaitu menguasai kunci bumi. Fa'ina mayadribu biyadihi, maka seketika di mana-mana ia memukulkan dengan tangannya, falahu kanzun in arada, maka baginya yaitu ada pembendaharaan jika ia mau. Wa haitsu mayadribu bi rijlihi falahu ainu ma'in in ihtaja, sekira-kira ia menginjak dengan kakinya maka baginya ada mata air jika ia butuhkan. Wa inna manazala falahu ma'idatun takhduruhu in qasada, kemana aja ia singgah maka baginya ada hidangan yang datang hidangan akan dia kalau ia mau. Wa tasi'ata asyrata al-qiyadatu, adapun ke-19-nya yaitu kepemimpinan, wal wijahatu dan dihormati, ala babi rabbil izzati, di atas pintu Tuhan yang memiliki kemuliaan. Fayabtaghil khalqul wasilata ila Allah ta'ala bi khidmati, maka mengharapkan oleh makhluk akan wasilah menuju kepada Allah dengan berkhidmat kepadanya. Wa yastanji hal hajati minallahi bi wijahati wa barakatih, dan meminta kesuksesan diwujudkan akan hajat dari Allah dengan kemuliaannya dan keberkahannya. Wal 'ishruna,
Adapun yang ke-10-nya ijabatu da'wati minallah, yaitu diijabahnya doa dari Allah Ta'ala. Fala yas'alullah Ta'ala syai'an ila a'tahu, maka tidaklah si hamba ini meminta kepada Allah akan sesuatu melainkan memberi Allah akan dia. Wala yasfa'u li ahadin illa syufi'a, dan tidak memberi syafaat ia bagi seseorang melainkan diberikan syafaat ia. Walau aqsama 'ala Allah Ta'ala la abarrahu bima syaa, andai bersumpah ia atas nama Allah, niscaya berbuat baik Allah akan dia dengan apa yang ia mau. Hatta anna minhum man law asyara ila jabalin lazada, sampai-sampai bahwa ada di antara mereka, yaitu orang yang jikalau menunjuk ia ke gunung maka hancur gunung. Fala yahtaju ila su'ali bil lisan, maka ia tidak butuh kepada meminta dengan lidah. Walau khatara bi bali syai'un la hadar, andai terbesit di hatinya sesuatu niscaya ada. Wala yahtaju ila al-isyarati bil yadi, dan tidak butuh ia kepada isyarat dengan tangan. Fahadhihi karamatun fid dunya, maka adapun ini yang disebutkan semuanya yaitu kemuliaan-kemuliaan yang diberikan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu dijelaskan kalau kita betul-betul nurut sama Allah, mau berkhidmat sama Allah, menempuh jalan yang telah diatur oleh Imam Ghazali ini, kita patuh sama Allah, serius menjadi hamba Allah yang nurut sama Allah, maka Allah bakal berikan kepada orang ini 40 macam kemuliaan, asal kita ini benar-benar menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu nurut sama Allah, nurut hamba Allah. Begitu, ibarat ibadah, karyawan lah kerja gitu, karyawan. Jadi masuk kerja jam 8, jam 7 udah ada di pintu gerbang. Padahal masuknya jam 8, karyawan apa namanya gitu? Hah? Teladan. Kita sebagai bajikannya demen apa gedek? Demen. Allah begitu tuh. Maghrib jam 6, tengah 6 udah nongkrong di masjid, tengah 6. Allah demen banget, ini hamba teladan. Begitu. Makanya di masjid dikasih beduk biasanya zaman dulu. Apa itu beduk? Maknanya biar kita jangan kayak beduk. Beduk tuh kalau ditabuh baru bunyi. Begitu. Nunggu ditabuh dulu baru bunyi. Itu namanya yang kayak begitu namanya hamba beduk namanya. Panggil dulu Allahu Akbar baru ke masjid, itu namanya hamba beduk begitu. Kadang masih nawar juga, bang itu di musola lahir udah adzan, baru juga adzan, berisik amat, belum komat, begitu. Ini hamba Allah tuh nurut sama Allah, nurut sama Allah. Kalau kita benar-benar nih nurut sama Allah dengan zikir, apa yang Imam Ghazali sebutin, demen bersyukur pada makom yang ketujuh ini, demen bersyukur, menyebut-nyebut Allah sebagai bentuk syukur. Wadkuruni adzkurukum washkuruni wala takfurun. Demen zikir, 40 kemuliaan Allah berikan, 20 di dunia, 20 di akhirat. Dan malam hari ini kita akan membahas 20 di dunia sesi kedua, karena sesi pertama 1 sampai 10 udah kelar pertemuan yang lalu. Dan malam hari ini kita memasuki 11 sampai 20, yakni 10 yang tersisa dari 20. Mana yang ke-11-nya?
dari 20 kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang berkhidmat sama Allah, bersyukur sama Allah, ibadah bener sama Allah, enggak angin-anginan ibadahnya, enggak bagaimana ya, kalau lagi susah perginya keluar Batang, kalau lagi susah ke makam wali maksudnya, begitu zikirnya. Ntar kalau udah hasil perginya ke puncak, ke keluar Batang lagi, begitu, ke Guci, ke tempat hiburan, begitu. Kalau susah datangnya ke rumah kiai, kiai ini bagaimana nih lagi payah ini ya, pas sudah untung mainnya ke mall, city kata dia, city itu begitu. Ini bagaimana kemuliaan yang Allah berikan, ada 20 kalau kita serius khidmat sama Allah. Yang ke-11, Allah berikan cahaya di hatinya, qalbuhu munawwar, hatinya ada cahaya, sehingga dia enggak pakai lama dia ngaji ngerti, ngaji mau bentar dia tahu-tahu dia bisa ngajarin orang, bisa mimpin ratil sama teman-temannya, bisa mimpin yasinan, bisa mimpin ziarah, begitu pelan-pelan bisa dia ngerti kita. Kenapa? Karena Allah kasih di hatinya ilmu, karena ilmu itu hakikatnya dari Allah, dan ilmu itu adalah cahaya, begitu. Dikasih asrar, rahasia-rahasia, ngajarin, ngerti. Itu mau diajarin, kiai bagaimana? Gua juga gak ngerti, gimana? Gua muridnya, begitu. Kiainya aja gak ngerti, nggak bisa ngerti karena ada sir. Wong sir itu bukan dikarang. Orang bisa paham dari apa yang diomongin tuh bukan karangan yang ngajar. Allah itu yang memberikan nur, namanya sirrul ilm, rahasia ilmu. Ini kalau kita khidmat serius sama Allah, ibadah benar-benar sama Allah, Allah kasih kita punya hati ada cahaya, dapat ilmu yang orang bisa dapat kudu capek banget, berpuluh-puluh tahun baru ngerti. Ini dia enggak ngaji bentar doang ngerti aja. Kenapa? Gara-gara khidmat sama Allah. Makanya kita ngaji nih, perlu diiringi dengan ibadah, diiringi dengan zikir, biar enak. Kalau ngaji nggak diiringi dengan zikir, oleng. Apalagi kena badai kayak begini nih, badai. Ada badai nasab, begitu. Akhirnya kita melek kelilipan, badai debu, begitu dilipat repot. Maka saudara, ini perlu khidmat sama Allah, bersyukur agar supaya Allah berikan kemuliaan hatinya, percaya dengan zikir tuh ketemu inspirasi, begitu. Ngaji ngerti kan, kalau jujur baca sholawat semua orang juga bisa, tapi kenapa kita nggak dipanggil? Ya teman kita malah yang dipanggil mimpin maulid, mana baru kemarin sore lagi dia ingusan. Nah, dia ada cahayanya di hatinya, akhirnya diterima mau, walaupun kan gua yang ngajarinnya, ya enggak begitu Allah, enggak. Karena ada sir. Inilah perlu khidmat sama Allah. Sir. Orang kudu capek-capek, kita bentar belajar, begitu capek berpuluh-puluh tahun masih alim mulu, berpuluh-puluh tahun enggak bisa masih Iqra jilid 1 mulu, udah hampir 4 tahun baru bisanya babalu buta begitu mulu. Ya Allah, pantas saja kagak bisa itu gurunya dikatain
Gurunya dia baca, babalu buta. Kurang ajar kata guru ikro'nya. Gua, ini tulisannya ikro'. Jadi nggak bisa-bisa. Ini gara-gara apa? Kurang khidmat sama Allah. Khidmat. Biar hatinya terbuka. Baca. Biar ngaji gampang. Saya bagi tempo hari. Baca wirid ini. Biar bisa ngaji. Anak-anak santri itu wirid Nabi Sallallahu Allah manawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada. Saya nih ini biar ada nur di hati. Habis sholat baca sholawat diajarin itu sama ulama Mesir. Ya Allah ya nuras samawati wal ardi imla qalbi bi anwari habibikal mustafa waj'alni minal sofal wafa. Penuhi hati saya dengan cahaya-cahaya Nabi Muhammad. Ini apa? Ini karena penting. 11 ke-12 syarhus sadri, dadanya dibuka, dilapangin bahasa Betawinya. Kelapangan dada, dadanya lebar. Allah kasih dadanya lebar. Kalau dada tuh udah lebar, hidupnya kayak yang ada di tulisan Pegadaian. Apa tuh? Hah? Mengatasi masalah, tambah masalah. Itu mau tambah tuh, tambah. Tapi tulisannya benar nih buat kita. Mengatasi masalah tanpa masalah. Kenapa? Syarhus sadr, dadanya lapang, dadanya lapang, dadanya lapang. Itu kalau khidmat sama Allah, biar Allah kasih dada kita lapang, lapang, terbuka dada kita. Kalau dada kita lapang, maka falayadiqu dar'an bi syai'in min mihanid dunya wa masaibiyah wa mu'anin nasi wa makaidihim. Maka si hamba ini kalbunya enggak sempit dengan berbagai cobaan-cobaan dunia. Dikasih ujian nama Allah enggak jadi mundur. Terus kenapa ya? Biasa hidup biasa. Hidup biasa, hidup biasa, enggak aneh, enggak aneh. Ada orang datang ke rumah kemarin Sabtu, kata dia, saya nggak ngerti dah maki iman, emang apa? Begitu, dia dicelak mulu itu nasab tuh ya, dijelekin mulu tuh habaib, kata dia. Padahal buku-bukunya dibaca, wirid-wiridannya dibaca, begitu wirid-wiridannya nyala mulu begitu, buku karya-karya diamalin Sada Ba'alawi begitu. Ngapa ya begitu? Dicolong kagak duitnya sama Sada Ba'alawi, ditonjok kagak dia. Tapi ngapa kayak begitu? Gua kagak ngerti, kata dia. Gua baru nemu orang model kayak begini. Saya jawab, ya baru nemu. Gua sering nemu, bukan baru. Sering, mau sering. Ya Allah, saya ini ngalamin, kata kita. Begitu, bukunya dibaca. Begitu bucu, kitanya dijelek-jelekin. Untung aja saya jelek. Coba kalau saya tampan, fitnah tuh, kata saya gitu. Gitu, untung saya jelek. Begitu. Jadi baca, jelek. Coba saya tampan, ya. Untung maka saya jelek, kata dia. Nah hidup. Dia ada mau bersyukur orang bersyukur anu jelek cinta baik kita tanya begitu tanya ada kalau nggak maaf begitu nggak kelihatan kebaikannya. Iya pasti itu kata dia
Sebab apa? Kalau kita khidmat sama Allah, Allah kasih sarhus sadr, dada kita lapang. Kita mengerti di dunia ini negeri cobaan biasa. Borok kita Nabi Muhammad yang akhlaknya mulia, dilemparin batu. Kita kan belum pernah dilemparin batu, apalagi dilemparin tai unta. Udah pernah belum? Ya Allah, untanya dia gak ada di Bayoran, gak ada. Gimana tainya? Udah biasa aja itu, biasa aja. Jadi enggak usah gitu, begitu biasa aja. Kayak Sadaba Alawi ngajar aja, dakwah aja, membina umat aja, nggak jatuh juga. Yang jatuhin Allah, yang muliain Allah, mau ngapain? Udah begitu. Yang penting khidmat terus sama Allah. Kata Habib Syarif Assegaf ngomongin sama kita temor malam Sabtu ya, begitu. Enggak apa-apa saya dikata putus, yang penting gua kagak putus sama Allah. Bener nggak Ustaz? Begitu kata bisa. Enggak apa-apa, lagi yang mutusin dia kan bukan Allah kan? Iya bukan. Udah kan nggak apa-apa ya, kayak gitu aja hidup. Jadi dia aja kagak puyeng, diri aja tuh Habib, dikir aja, begitu. Jadi yang namanya orang mau khidmat sama Allah, Allah kasih kelapangan pada jiwa. Hidup enggak sempit, biasa. Musibah biasa di dunia mah biasa. Jangan dikata orang tukang ngaji itu nggak ngalamin puyeng-puyeng. Ya biasa manusiawi. Begitu nggak kayak begitu. Hidup tapi selalu diberi solusi oleh Allah. Udah janji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Udah janji Allah begitu, maka nggak sempit. Yang ke-13, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mau bersyukur dan mau berkhidmat kepada Allah, al-mahabbadah, berwibawa, disegeni, orang jadi simpatik, orang jadi senang, simpatik. Orang baik hormat, orang jahat sungkan. Kalau kita benar-benar khidmat sama Allah, benar-benar sampai sekelas Fir'aun, artinya orang yang diktator, enggak bisa, enggak. Paling ngomongin di belakang nggak apa-apa, yang kayak begitu. Kalau ngomong di belakang maknanya kita udah di depan. Kalau ada orang rendahin berarti kita udah tinggi. Kalau kita rendahin, ngapain rendahin? Berarti udah tinggi. Tapi dia ngomongin di belakang berarti di depan. Udah jangan ke belakang lagi, terus saja maju biar tambah terdepan. Emang Yamaha emang tetap yang terdepan. Apa yang terdepan? Emang begitu. Iya udah. Kayak gitu. Ke-14, al-mahabbah fil qulub, disenangi orang. Karena yang naruh seneng tuh Allah. Orang seneng, orang suka. Kesukaan itu nggak bisa dibuat-buat. Orang bakal ta'zim, orang bakal hormat bila saudara benar-benar serius khidmat sama Allah. Khidmat sama Allah. Enggak usah pakai minta, saudara zikir biar didemenin orang, enggak usah. Selawat-selawat aja. Nanti itu urusan Allah. Zikir aja, ibadah aja, khidmat aja sama Allah. Itu mah dengan sendirinya, enggak diminta juga dikasih, asal kita serius khidmat. Kasihlah kesempatan waktu buat muji-muji Nabi Muhammad semenit ke, 5 menit ke, setengah jam ke, duduk di sejadah 24 jam tuh buat nyebut-nyebut Nabi biar mulia kita. Begitu. Ke-15, Allah berikan berkah. Lihat wali-wali Allah yang kadang diiri nama orang.
berkahnya minta ampun kalau kita benar-benar khidmat, benar-benar khidmat, berkah. Omongannya berkah. Lihat Imam Ibnu Athaillah, hikamnya dibaca sama orang. Sampai ada ulama mengata begini, andai sholat boleh pakai kias, ngarang-ngarang diri gitu, andai boleh, maka kitab hikam ini layak menjadi bacaan sholat. Saking apanya? Cakep berkahnya. Bukan maknanya mendudukan dia dengan bukan. Saking agungnya ini omongan kok luar biasa. Omongan ini hikmahnya dalam. Katanya pendek tapi luas maknanya. Kayak Quran aja begitu. Agung sekali. Kalamnya berkah. Kenapa? Khidmat sama Allah. Kalamnya didengar, omongannya dipakai, omongannya ampe kayak begitu tuh keberkahannya, ampe pada dirinya begitu, makamnya diziarahi orang begitu, perbuatannya ampe pakaiannya, ampe tempatnya, muanya yang orang kita suka sebut petilasan. Kenapa jadi berkah? Ya karena dulu ini orangnya khidmat sama Allah, khidmat sama Allah, khidmat, nurut, zikir, bersyukur sama Allah. Sampai bumi yang pernah diinjak dicari-cari. Dulu Nabi Isa lahir di sini. Malaikat Jibril tuntun tuh Nabi, ente sholat, suruh sholat 2 rakaat di bumi lahirnya Nabi Isa, namanya Bethlehem. Nabi suruh sholat lagi di Madian, tempat Nabi Musa duduk di bawah pohon waktu dikejar Fir'aun. Waktu dikejar Fir'aun Nabi senonjok tuh, ketemu Nabi Syuaib, anak perempuannya 2 yang ajari istrinya tuh, duduk, kamu sholat 2 rakaat, tempat berkah. Bumi yang diinjaknya dikejar, ini berkah. Begitu. Kenapa? Khidmat. Kalau mau ngiri kita khidmat sama Allah. Begitu. Begitu. Udah matinya diziarahin orang. Ampe di mana dia, bumi yang diinjak dia dikejar orang. Dulu pernah lewat di sini nih wali ini, pernah lewat. Itu dikasih tanda pernah diinjak wali ini. Begitu saudara, saking agungnya itu kedudukan agung, sampai tempat di mana dia duduk waktu hidupnya dijaga. Dulu khalwatnya di sini nih, syekh ini nih, itu dijaga. Kenapa? Berkah. Sampai mana-mana berkahnya. Begitu berkahnya. Sampai rambutnya, sampai jubahnya. Ini dulu jubah dipakai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dikejar. Yang mana sekarang dipegang satu oleh Kiai Mastur. Yang ada di apa itu, Pasar Kemis, Pasar Gembong. Yang satu sama Yai Jazi. Begitu. Ini jubah Syekh Nawawi diparani. Begitu. Kenapa? Berkah. Inilah bumi lahirnya Maulidun Nawawi, bumi lahir Syekh Nawawi. Ini Baitun Nawawi sebelah sono di kampung pedalaman itu. Ini rumah asli Syekh Nawawi. Begitu. Sampai kayak begitu. Kenapa? Khidmat sama Allah. Kalau khidmat jadi mulia, khidmat jadi mulia. Ampe orang yang bertemannya mulia. Lihat tuh para sahabat. Ini sahabat Nabi loh. Begitu. Gara-gara bersentuhan nama Nabi,
sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu dikejar-kejar, berkah juga, berkah. Nabi itu sama orang dekatnya, jangankan keturunan, yang bukan keturunan dekat, namanya Bariroh. Bariroh ini khodimnya Nabi, tukang bantu-bantu, kadang nyapu rumah Nabi, namanya Sayyidatuna Bariroh. Bariroh ini rambutnya kayak nyai-nyai kita, pakai kerudungnya, suka kelihatan. Ditegur, Bariroh, biar ente bantuin Nabi. Nabi nggak bisa nolongin ente kalau ente pakai kerudungnya kayak begitu. Rambutnya nih keluar, rambutnya nih pernah keluar dia. Jadi kayak perempuan tuh suka diginin gitu, nggak rapi jilbabannya, nggak rapi. Kayak nyai-nyai zaman dulu tuh diselempangin doang. Ini Bariroh lagi keluar begitu, ketemu Bariroh, biar ente khodimnya Nabi. Nabi nggak bisa nolongin ente, nggak ngasih syafaat kalau ente dandanannya kayak begini, rambutnya kelihatan dikit. Bariroh sedih, diaduin sama Nabi, diaduin. Itu Nabi marah, kelihatan ada pipi, marat merah, saya bin Abdillah itu cuma bejir langam Allah supaya buat kaum ini selainnya kau sukses ada air apa sampai ini banyak masalah Nabi yang bantuan banyak tidak siapa ngomong sama Bariroh begitu, aku bisa syafaat orang yang senang dengan aku, akan aku berikan syafaat. Tuh Bariroh, saudaranya bukan, ponakannya bukan, cucunya bukan, apalagi cucunya. Jangan sama cucunya aja, ngeri, ngeri beneran. Jangan. Tuh Bariroh kelas. Jadi tempat di mana dikejar, di sini rumahnya, parah nih. Begitu kita datang ke Tuban, ke Sidi Ibrahim Asmoro, kata orang Jawa. Asmoro itu As-Samarqandi, orang dari Uzbekistan. Ibrahim As-Samarqandi ini dulu tempat khalwatnya beliau. Kita ini ya begitu, belakang makam tinggal dikit. Enggak apa, parah nih. Kita ke Madinah nyari-nyari tempat mana yang diinjak Nabi, parah nih. Mana ya, parah nih. Emang al-barokah al-amah, orang yang berteman aja menjadi mulia, menjadi mulia orang berteman. Sampai Imam Subki ini rajanya kiai, Imam Subki, ulama besar, alim kabir, tokoh besar Syafi'i. Waktu lewat di Damaskus naik kuda, kalau bahasa kita naik mobil dah, naik kuda bagus begitu. Itu waktu naik kuda tuh ada orang ngobrol di pinggir jalan, lagi cerita Imam Nawawi yang punya Riyadhus Shalihin tuh. Dulu Imam Nawawi lewat di kampung kita, lagi dongeng gitu. Itu Imam Subki lagi diri, lagi naik kuda yang bagus itu, turun. Apaan? Yahya bin Sharaf Nawawi. Iya, pernah lewat dulu di sini. Dia turun. Saya nggak pantas sampai naik. Imam Nawawi pernah injak kampung ini, saya kudu turun juga, kaki saya cari berkah di bumi yang diinjak sama Imam Nawawi. Begitu tuh orang yang khidmah sama Allah sampai begitu. Bumi yang diparang dilewatin doang, sampai hormatnya luar biasa.
Tuh kayak begitu. Begitu. Ini khodimnya pulang ini. Mulia juga. Begitu. Kenapa tuh? Karena dapat keberkahan yang menyeluruh. Muanya jadi barakah. Muanya jadi barokah. Berkat khidmat sama Allah. Ke-16, bumi ditundukin, dinurutin sama Allah. Bumi dibawa kendali dia. Kata Allah, ini bumi terserah engkau. Tuh, sama orang yang khidmat sama Allah, terserah engkau. Kalau kau mau pengen jalan cepat-cepat, begitu. Maka wali itu bumi itu segede nampan. Tahu nampan enggak? Ini pengen ke Arab, di nampan tuh kira-kira berapa langkah ke ujungnya? Ya selangkah doang. Yang kudu berjam-jam sampai 9 jam naik pesawat aja, selangkah dong nyampe. Tuh begitu wali ditundukin bumi sama Allah gara-gara khidmat. Bumi aja disuruh nurut. Begitu, sampai bisa dia terbang, bisa. Tapi ada tuh orang bisa ngomong sama semut. Iya bisa aja dah. Jadi kalau kita khidmat sama Allah, Allah tundukin, bisa jalan di atas air. Dulu ada tuh di Keronjo, namanya kampungnya itu apa ya? Linduk namanya. Keronjo dah. Sebahat tuh dekat kampungnya. Keronjo. Itu ada kampung namanya Linduk. Dulu ada yai namanya Kiai Halim. Itu nggak dihormatin. Ya itu dulunya. Akhirnya kata orang kampung, kalau saya pengen nurut sama yai mau ibadah, asal bisa nanggul kali, maka dia ditanggul pakai benang doang. Benang dari ujung, anggap dia kali Pesanggerahan, benang sama benang itu airnya tumpah ke sawah-sawah, airnya baru nurut. Ada pondoknya, yang Halimnya ada, masih family dari saya punya kakek. Itu begitu. Ki Halim itu benang doang. Kata orang Serang digenteng, dibentangin dari ujung sono. Itu udah kayak apa dam, udah kayak bendungan. Gitu dong. Airnya tumpah ke sawah. Pada nyawa subur, tadinya kering kerontang. Dulu baru nurut. Ulama ada di dalam kawan. Begitu. Ambil kayak begitu, wali, ambil kayak bisa yang kayak begitu. Kalau saudara pengen punya kehebatan, saya mau pakai nih, kasih wiridan dikit biar saudara bisa hebat, biar orang pada kagum sama saudara. Nih wiridan yang saudara bisa aja. Yasin, tahu kan surat Yasin? Tahu nggak surat Yasin? Nah, saya mau bagi amalan Yasin nih. Nah, ini penting amalan nih. Ente perhatiin aja amalan. Saudara bagaimana nih air panas biar dingin? Saudara bacain Yasin 3 kali. Ini air panas biar dingin. Bacain Yasin 3 kali. Udah tuh saya bagi. Begitu. Udah Yasin aja saudara baca 3 kali. Begitu. 3 balikan. Begitu. Udah. Insyaallah. Nih gua bisa, begitu, gua bisa, gitu aja, begitu. Udah saya bagi. Kalau pengen saudara hebat, air panas sudah dingin. Batin apa? Yasin berapa kali man? 3 kali. Insyaallah dah. Begitu.
Maulana udah nyatet, nanti bagi nih. Gitu. Gitu. Bang Anibal udah nanya, bagi nak. Ampe kata Imam Ghazali, kalau dia pengen jalan di udara bisa. Kalau dia pengen jalan di atas air bisa. Pengen bumi dilipat bisa. Allah kalau udah punya mau. Ke-17, binatang nurut. Nurut. Ampe macan enggak nerekam. Ditulis Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Uqudul Lujan. Ada orang Masya Allah hidmatnya sama Allah, diomelin sama bininya, itu saban hari diomelin mulu, nggak ada benernya, tapi dia sabar sama Allah, dia pahami dunia ini ujian, nggak apa-apa. Ya Allah, bininya itu ngambil, Anda diceburin ke sumur, itu yang keluar jin. Kata jin dari sumurnya, gua pegel ada kaleng rombeng, berisik banget. Gitu, untung kau bisa angkat saya, saking berisiknya. Ini orang sabar, ditulis sama Syekh Nawawi Banten dalam kitab Uqudul Lujan. Itu kerjaannya dia ngambil kayu bakar. Itu yang ngangkutin kayu bakar macan, yang bawain macan aja nurut, bawain sampai rumah. Sampai temennya kagum, subhanallah, macan yang biasanya galak sama dia nurut, sampai ngangkut, bawain kayu di punggungnya, enak banget. Setelah sekian lama datang lagi, dia manggul sendiri, dia kagum nih temannya, kenapa lu manggul macannya mana? Itu gara-gara saya punya bini cerewet sabar, ini udah mati bini itu, sekarang saya dianugerahi bini soleha banget. Jadi akhirnya ya karena saya kurang sabarnya, nggak dikasih kelebihan sama Allah, jadi manggul lagi. Itu ditulis sama Syekh Nawawi, coba baca aja itu dulu, cerita panjang. Sabar aja, ente diomelin bini, sabar, jadi wali. Jadi wali kalau sabar aja, jadi wali. Begitu, sabar aja. Begitu, pokoknya pura-pura budak aja, pura-pura budak. Apaan? Nggak apa-apa. Begitu, nggak apa-apa. Kayak begitu. Sampai ditulis itu Sofahat an sabril awliya an ala adza zaujatihim, tesis tentang orang jadi wali gara-gara diomelin bini. Segini kitabnya, kalau tidak khilaf itu Syekh Abdul Fattah Bugudah yang ada. Ini nih, orang jadi wali gara-gara apa? Domelin bini. Jadi ente kalau domelin bini sabar aja, jadi wali betul. Begitu, udah nggak apa-apa. Kalau jadi wali sabar aja, yang kayak begitu sabar, nggak apa-apa. Kayak begitu. Jangan domelin, sebab nanti bini ente tuh yang tukang ngomel mati, ente nangis juga. Gitu, tadinya ente diomelin, pas mati nangis. Begitu. Masalahnya kalau gak nangis dikata kita ngeracunin, katanya gitu kata. Begitu kan. Begitu dia kata. Sampai binatang nurut, macan nurut. Itu banyak itu. Banyak. Macan nurut. Gara-gara nurut sama Allah. Macan aja nurut. Nah kalau kita mah ya Allah, udah mandi aja masih didalerin, udah mandi tuh pakai minyak wangi, emang kurang nurut banget sama Allah. Begitu. Ke-18, diberikan kunci bumi. Apa tuh? Rezekinya bakal ambak-ambakan kalau ente nurut, beneran. Nurut sama Allah, berkah hidupnya, berkah hidupnya, barakah.
barak, rizkinya banyak. Orang Allah kasih kunci rezeki, kunci begitu, kunci penarik rezeki. Sampai apa aja andai digebuk sama dia, ditepuk sama dia punya tangan, jadi emas. Terjadi. Ini ada Imam Haddad tulis tuh di dalam kitab Risalah Mawana. Ada orang datang kepada Sidi Abdul Hasan Asyadili rahimahullah. Kata dia, tuan saya, gua nih capek jadi orang miskin, capek. Jadi gua datang nih, tolonglah ajarin biar saya ini kunyit jadi emas. Kunyit jadi emas. Saya punya pohon kunyit, pengen jadi emas, kan lumayan kaya kalau kunyit jadi emas. Jadi orang kaya. Bagilah amalan. Kata Imam Hasan Asyadili, kalau kamu sanggup sama syaratnya, saya bagi amalan biar kunyit jadi emas. Kalau boleh tahu syaratnya apa? Lu jaga wudhu setahun. Jaga wudhu setahun. Jangan sampai wudhunya batal. Kalau batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Pokoknya manakala batal wudhu, kencing wudhu. Setahun jangan putus. Tiduran lu sama bini, dicolek, bang, wudhu lagi, udah batal. Begitu, begitu. Habis begitu dia tiduran, bininya udah tidur duluan, tangannya kena lagi, wudhu lagi. Selama belum merem, bagaimana lah timbang jaga wudhu doang. Siap. Ya udah nanti tahun depan, nggak mau. Setahun dulu kamu jalanin syaratnya. Baru 11 bulan dia nikah. Yang bukan ini belum ada. Emas bongan dari semua Sidi Asli. Kok mas dia mau tinggal ini tutup ketatanmu, saya dapat emas yang mau emas lo kan bongan masuk dia timba itu nggak mau, bukan nih ada yang baru jadi berarti mas, saya nggak berarti mas, saya jadi mas, jadi kiai dan tafsir pagentongan, jadi kiai semua anak-anak itu kayak begitu. Ketika beras jadi emas, enggak saya enggak ini, pengen emasnya bukan beras, anak-anak saja jadi emas semuanya, jadi kiai semuanya. Lailatul Qadar tuh kayak begitu. Tuh orang tuh kalau udah khidmat sama Allah tuh kayak begitu. Kita juga begitu. Begitu. Kalau buminya injak keluar emas. Dulu ada wali namanya disebut Sidi Bahlul, makamnya di Irak. Kalau ceramah, saudara-saudara, pakai bahasa Arab dia, Rabbukumul a'la tahta qadami, Tuhanmu yang tinggi, Tuhanmu yang ada di otakmu, itu adanya di kaki saya. Kalau ceramah begitu, Tuhanmu ada di bawah kaki saya. Ini kacau nih, miring begitu. Akhirnya udah wafat, ada wali yang ngerti omongannya. Itu di mana dia ngomong, di mana? Di kampung anu, di sebelah mana dia ngomong? Diunjukin tempat dia ngomongnya. Di sini nih dulu dia ngomongnya. Gali, ada emas. Setiap tempat yang dia ngomong begitu ada emasnya. Emasnya. Lu kan otaknya duit, di bawah kaki saya Tuhanmu kan duit. Duitmu lu otakmu. Wiridnya nggak mau, duitnya mau. Ini ada di bawah kaki saya Tuhanmu.
Cuman dia kagak ngerti tuh orang omongan wali. Tuh wali itu kalau ngomong apa yang terjadi? Ada wali di Cakung, Syekh Astari namanya. Syekh Astari. Kita ngalamin mungkin umur kita 8 tahun. Ketemu sama Syekh. Masih bocah, diajak sama nenek. Itu Syekh Astari zaman porkas. Dulu tuh ada porkas. SDSB. Itu dia puyeng. Kalah mulu orang. Ini kisah nyata. Yang nyeritain orangnya juga. Gitu, yang nyeritain. Kalau Kiai Astari itu wali, saya mau minta, kalau saya itu togel SDSB, begitu. Saya minta datang. Ini orang Cilegon. Datang itu ke Cakung. Makamnya nggak jauh dari Syekh Hasan Basri dah. Paling sekilo lah. Nggak jauh lah dari Syekh Hasan Basri. Begitu. Syekh Astari itu datang. Baru datang nih sama Kiai Astari. Belum dia ngomong. Dia bilang, udah di samping rumah lo. Samping rumah lo, saudara, pulang. Di samping rumahmu. Yang lo minta di samping rumahmu. Gitu. Dikata Yai marah-marah. Gitu. Dia bingung apa samping rumah. Besok nomor rumah samping rumah dia yang keluar angka 91. Yang keluar, waduh kagak ngerti saya. Pas keluar, dia datang lagi. Ini wali nih, berarti kata dia nih. Ini yang dongeng orangnya. Saya minta lagi kalau begitu. Dia datang lagi nih ke Cakung, masih hidup syekhnya, masih hidup. Belum nyampe rumahnya syekh ada di depan pintu. Dicolok-colok kata syekh nih sama nih orang, balik kamu. Disuruh balik. Dia dipikir marah-marah saya, dia kagak jadi juga. Aduh, saya ini tahu bukannya kalau kagak bener saya ini. Jadi dia pulang. Besok yang keluar huruf balik. Iya tulisannya yang menang tuh BALIK. Kata dia, udah dah gua kagak datang lagi dah. Emang Yai ngasih, cuman kita nggak bakalan paham apa yang dikasih itu. Emang juga dosa. Gitu. Ini orang yang cerita orangnya. Saya datang itu masih hidup saya kata dia. Dan ada sebenarnya kita pernah diludahi nama saya begitu karena dekat dengan kita punya nenek masih hidup. Makamnya di situ. Ahli tarekat, ahli zikir. Begitu. Apa aja menjadi isyarat. Itu syekh. Itu kayak begitu. Apa aja. Dia beli barang kayak dasarnya. Kalau nanti bakalan murah, dia harga sekian minta kembali. Berapa? 10.000? Enggak. Balikin 3.000. Enggak 3.000. Itu bakalan harga tuh mau murah itu. Itu pasti begitu. Kalau mau mahal, di harga 10.000 juga ditambahin 15.000. Enggak, 10.000, enggak 15. Itu bakal mahal beras. Itu nyiriin orang kampung gampang itu. Ada wali Syekh Astari bin Syekh Ishaq. Wali besar. Di situ. Awalnya wali. Gitu. Wali Syekh Astari. Banyak orang bayaran nih yang tua-tua nemu itu Syekh Astari. Sebab beberapa orang saya obrolin, saya sering ke sono dulu hidupnya begitu. Allah kasih. Mau apa aja, mau minta apa aja, Allah kasih. Begitu. Yang ke-19, Allah kasih penghormatan. Sampai dia menjadi tabaruk kayak Imam Ghazali. Saya punya anak kasih nama Yahya. Karena kata Imam Abdul Hasan Asyadili, "Man kanat lahu hajah
wa arada qada'aha falyatawassal bil Imamil Ghazali. Kata Abul Hasan Asyadzili itu, siapa yang punya hajat lalu pengen Allah wujudkan hajatnya, tawasul aja Ghazali. Kalau bahasa kita potong kuping kalau kagak hasil. Begitu Abul Hasan Asyadzili. Saya punya anak itu disuruh disesar. Kita enggak mau, enggak bisa kalau enggak sesar gitu. Katanya, saya tangisi aja Imam Ghazali. Ini Abul Hasan Asyadzili ngomong ini kudu sama Imam Ghazali. Saya kasih nama anak kita, nama Imam Ghazali. Itu sababiahnya. Jadi Allah kasih wijahah, tuah, berkeramat, begitu bahasa kitanya, tuah, sampai menjadi bahan tawasul. Orang Madura, ini orang Madura, ambil sekarang kalau pergi ke Jakarta enggak mesti ziarah keluar Batam. Itu luar biasa buat andalan. Maka biar kata jualan besi tua punya Alphard, begitu. Kaya ziarah, udah wafatnya berkeramat, namanya sahibul wijahah, punya tuah. Anda sampai ziarah, kalau ziarah keluar Batang, ya Rabbana ya Kudus bi barakati Habib Idrus a'tinil fulus sampai kayak begitu dijalanin. Pada subur-subur jualan sate doang, pada kaya pada ziarah keluar Batang. Kalau kita kan kurang mau ziarah, padahal ziarah itu berkah ke orang-orang soleh, apalagi ahlul bait. Itu begitu. Tapi dituduh palsu lagi, marganya Idrus masalahnya. Balawi. Waduh, repot juga. Hajat diijabah. Ada wali di Mesir namanya Ibnu Abi Jamrah, dekat makam Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah satu hari mimpi ketemu Rasulullah. Kata Nabi, ente ngapa kagak ziarah Ibnu Athaillah ke rajanya wali timur dan barat? Ama zurta Sultan al-Masyriq wal Maghrib ya Ibnu Athaillah. Kata Nabi, Ibnu Athaillah, ente kagak mau ziarah kepada rajanya wali timur dan barat? Siapa ya Rasulullah? Ibnu Abi Jamrah. Siapa aja yang ziarah ke situ, andai dia nasib sial jadi beruntung. Orang durhaka kagak bakalan ziarah ke situ, kagak bakalan. Ziarah ke situ mesti diijabah. Itu Ibnu Athaillah mulai mendalami dunia tasawuf gara-gara ziarah. Habis mimpi ketemu Nabi ini nih, baru dia suluk. Ngarang hikam ini belakangan. Dulunya ahli fikih. Ibnu Athaillah itu fikih madzhab Malik, kiai fikih. Setelah mimpi itu baru mendalami dunia tasawuf. Ibnu Athaillah ziarah, sampai Ibnu Athaillah saking ngefansnya sama Imam Ibnu Abi Jamrah, nanti kalau aneh mati tolong kuburin di sampingnya. Maka di samping 100 meter makamnya daripada Ibnu Abi Jamrah. Sebagian jamaah Madinah sudah ziarah ke Ibnu Abi Jamrah. Orang dibilang mazara syaqiyun illa wasa'id. Orang yang punya nasib sial ziarah ke situ, mereka mesti beruntung. Enggak bakalan enggak. Yang bokeh mesti subur. Itu semuanya. Syekh Mutali Sa'rawi, Sidi Ali Jum'ah, banyak aulia Mesir itu mesti ziarah ke Ibnu Abi Jamrah. Udah terkenal Ibnu Abi Jamrah di Mesir. Itu sampai ditabarukan. Yang ke-20, saudara, doanya manjur. Kenapa? Demen khidmah sama ulama, sama Allah, demen syukur sama Allah. Kalau kita benar-benar khidmat sama Allah, doanya diijabah sama Allah, minta apa aja dikasih sama Allah. Sampai andai nunjuk doang, nggak pakai ngomong, bisa. Tuh manjurnya itu, nunjuk doang.
baru lintasan di hati Allah kasih. Kenapa? Sepertilah Siti Maryam, zikir doang kerjanya di kamar, pengen makan baru di hati doang, lapar, Allah langsung taruhin. Yang bingung itu Nabi Zakaria. Falamma dakhala alaiya Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala anna li hadha? Qalat wa min indillah. Tuh, baru terbesit di hati, bisa Allah wujudin wali. Kita mau doa-doa sampai berbusa mulutnya nggak dikasih-kasih, emang Allahnya kagak demen? Begitu kagak demen, jadi ambil berbusa juga orang kagak demen, mau gimana ya? Begitu wali. Tuh kalau kita mau khidmat, maka jadilah hamba Allah yang nurut sama Allah, ibadah yang benar, zikir yang benar, puji Rasulullah, ikuti pesan Imam Ghazali. Dari tahapan-tahapan ini berkah hidupnya, berkah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam kitab Minhajul Abidin ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.